Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Bu, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik-baik. Alhamdulillah baik ya, semoga kita berada pada keadaan yang baik ya. Sebelumnya Ibu sangat mengucapkan terima kasih kehadirannya di sini dalam kegiatan konseling. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran dan juga dapat ilmu yang bermanfaat ya. Amin, amin Bu, amin. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dan untuk doanya Ibu yang pimpin ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Amin. Baik, pertemuan kali ini kita menggunakan Zoom ya. Hari ini kita akan melakukan layanan konseling. Apakah kamu tahu sebelumnya layanan konseling itu apa? Atau kamu pernah mendengar layanan konseling? Sebelumnya sih saya belum pernah dengar sih Bu, dan nggak tahu sih konseling itu apa sih sebenarnya Bu. Oke, baik. Jadi sebelumnya belum pernah mendengar ya apa itu layanan konseling. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu layanan konseling. Jadi, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bisa disebut sebagai klien. Nah, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Nah, di sini itu saya sebagai konselor dan kamu sebagai klien. Dapat dipahami? Oh ya bisa Bu, berarti saya sebagai klien ya. Ya, betul. Baik, dapat dipahami ya. Nah, sekarang kamu dapat menceritakan masalah yang sedang kamu alami, yang mengganggu pikiran kamu, perasaan kamu, ataupun mengganggu keseharian kamu. Nah, sebelumnya juga kamu itu jangan takut untuk bercerita karena di sini saya sebagai konselor mempunyai yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana konselor akan menjaga kerahasiaan masalah klien. Jadi kamu sebagai klien tidak perlu takut untuk menceritakan apa yang sedang kamu alami ya. Dan kamu dalam mengikuti kegiatan konseling pada kali ini, kamu juga harus merasakan yang namanya kesukarelaan. Jadi kamu nggak boleh ada yang namanya karena terpaksaan. Karena di sini kita, agar konseling ini berjalan dengan lancar, kamu harus bisa, kesukarelaan kamu dengan menceritakan apa yang sebenar-benarnya kamu rasakan yang terjadi pada, keseharian kamu, seperti itu. Nah, untuk kegiatan ini akan berlangsung selama 5 sampai 10 menit ya. Dan juga selama kegiatan konseling pada kali ini, seandainya nanti ada suatu perkataan ataupun hal yang membuat ada yang sedikit lucu, kamu boleh tertawa tapi tertawalah dengan sewajarnya saja, jangan sampai mengganggu kegiatan konseling pada kali ini, seperti itu. Baik ya, sudah dimengerti. Ya, Nah, mengerti Bu. jadi sekarang kamu boleh menceritakan nih apa yang sedang kamu rasakan dan apa yang kamu merasa mungkin terganggu pada keseharian kamu. Boleh diceritakan? Hmm. Jadi saya pengen eh, ceritain keluh kesah saya gitu ya, atau kecemasan gitu ya Bu ya. Ya, Nah, di betul. sini saya mau sedikit cerita aja sih Bu tentang kecemasan saya sih sebenarnya. Jadi saya itu sering merasa cemas Bu, tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dengan suatu asesmen atau ujian itu berupa apapun itu, tapi itu berupa tes gitu Bu. Jadi kayak misalkan saya mau mengikuti sebuah kegiatan, nah, tapi di kegiatan ini ada tesnya Bu. Nah, saya tuh sebelum tes ini biasanya saya cemas banget Bu, nggak tenang saya, sampai nggak bisa tidur terkadang. Dan saya juga selalu mikirin deh tentang tes ini gitu.
Jadi saya itu selalu merasa cemas duluan gitu sebelum mencoba, Bu. Jadi gimana tuh, Bu? Oke, baik. Kalau saya dapat simpulkan terlebih dahulu atas permasalahan kamu pada hari ini, ya yang pertama berarti kamu itu cemas akan akan setiap menghadapi ujian ataupun hal-hal yang misalkan seperti asesmen atau ujian tes apapun itulah ya berarti ya. Jadi Iya, kayak betul, Bu. langsung berpikir ke entar nggak takut jadi gimana-gimana, langsung stres, langsung apapun itu, jadi kayak mengganggu pikiran kamu dalam kegiatan Iya, kamu sehari-hari. benar, Bu, kayak Oke, gitu. Bahkan sampai sakit pun saya, Bu, memikirkan hal itu gitu. sampai sakit. Oke, kalau gitu Mhm. bisa kamu ceritakan lebih lebih jelas lagi gitu, lebih detail lagi. Jadi kamu menceritakan terlebih dahulu nih. Kalau kusadari kan kamu baru katanya eh apa langsung resah, cemas akan menghadapi ujian. Lalu selain menghadapi ujian tuh kayak hal-hal apa lagi kan katanya bisa langsung sakit. Dan kamu tuh biasanya kalau lagi menghadapi ujian tuh hal apa yang kamu biasa lakukan tuh dulu untuk kayak gitu? Nah, itu dia. Makanya saya tanya sama ibu. Saya nggak tahu, Bu. Karena saya itu emang kalau biasanya besok nih, misalkan nih, besok tuh saya mau tes, Bu. Tapi saya kepikiran gitu, Bu. Dan solusinya tuh gimana biar saya tuh nggak kepikiran sampai kayak gitu gitu. Oke, baik. Jadi kalau gitu, yang Ibu pertama tanggapi dari permasalahan kamu pada hari ini, kamu tuh kamu sekarang ini sebagai mahasiswa kan ya? Iya, saya mahasiswa, Bu. Betul. Mahasiswa ya. Dan Nah, yang dimana kalau setiap mahasiswa kan pasti tingkatan pembelajarannya itu pasti lebih di atas siswa-siswa, jadi kan yang di mana mahasiswa gitu kan. Dan tentu ya, jelas betul. tugas-tugasnya pun berbeda, ujian dan asesmennya pun berbeda, ya kan? Nah, jadi yang bisa saya kasih saran ke kamu, apakah kamu sebelumnya, saya ingin bertanya dulu, apakah kamu sebelumnya pernah dalam menanggapi masalah kecemasan kamu ini, apakah kamu pernah mencoba untuk merilekskan dulu pikiran kamu sebelum kamu menghadapi ujian ini? Atau kamu melakukan hal-hal yang positif gitu, yang lebih membawa kamu tuh kayak bikin pikiran kamu tenang, refresh gitu, pernah nggak? Oh, belum. Belum pernah, Bu. Belum Belum pernah. pernah. Mmm, Belum. sebelum ujian apakah kamu pernah tuh kayak membuat, apa namanya, jadwal jadwal belajar kamu untuk menghadapi ujian ataupun asesmen yang kamu hadapi di perkuliahan kamu? Belum. Belum Belum pernah, Bu. pernah ya. Jadwal saya tidak teratur soalnya, Bu. Nah, itu dia tuh. Jadi, karena jawaban kamu tadi barusan saya bertanya tentang apakah kamu melakukan hal positif ataupun membuat jadwal dalam menghadapi ujian, berarti kamu jawabannya belum pernah. Baik, jadi saya simpulkan, yang pertama nih yang saya dapat sarankan kepada kamu, yaitu kamu harus melakukan hal-hal yang positif terlebih dahulu. Yang di mana kamu bisa menyalurkan hobi kamu. Misalkan hobi kamu itu suka main bola tuh biar yang namanya pikiran kamu tuh kayak rileks, jadi nggak selalu, apa ya, terlalu monoton gitu kayak karena, "Ih, besok ujian nih," jadi harus yang kayak bener-bener fokus, ambisius gitu nggak boleh. Gitu. Iya. Terus lalu yang kedua itu, refreshing, bermain bersama teman kamu, misalkan kamu jalan-jalan ke mana, misalkan kalau hobi udah biasa ya jalan-jalan, entah ke puncak atau ke mana gitu, yang membuat pikiran kamu tuh merasa kayak healing gitu, jadi nggak stres, Hmm. kayak jenuh gitu, yang bikin pikiran tuh jadi stres, makanya kamu bisa sakit. Karena padahal yang di mana sebelumnya tuh kalau menghadapi ujian kayak ya udah, harus dengan pikiran yang rileks, tenang, yang kayak percaya kalau kita tuh bisa melakukan itu, gitu. Jadi begitu. Lalu yang ketiga itu, kamu bisa membuat jadwal belajar, yang di mana ini sih ketiga ini adalah poin yang paling penting. Karena kenapa penting? Karena kita dalam menghadapi ujian ini tuh harus perlu yang namanya jadwal. Jika kita nggak punya jadwal belajar yang bagus, itu dapat membuat diri kita yang namanya kayak
tergesa-gesa ataupun bisa dibilang SKS sistem kebut semalam gitu, yang besoknya ujian, malamnya baru belajar, baru dibuka-buka bukunya. Itu kan bikin kamu sebagai mahasiswa kayak bingung kan, apa nih sedangkan materi perkuliahan kan banyak gitu, ya kan. Nah itu jadi kamu Ya. bikin jadwal belajar misalkan kayak, ujiannya tuh misalkan ujiannya seminggu kemudiannya gitu. Jadi setelah kamu udah dapat informasi pada seminggu sebelum ujian, kamu dimulai tuh kayak, "Oh, saya harus menyiapkan jadwal kayak seperti yang pertama, setiap bangun tidur saya misalkan, melakukan ibadah, lalu kedua, setiap pagi setelah mengaji ataupun, membuka buku, mata kuliah yang sedang diuji gitu. Jadi biar ada yang namanya persiapan ya, enggak yang gerabak-gerubuk gitu, yang apa sih, langsung kayak kaget gitu loh, dadakan lah istilahnya gitu. Nah, kayak gitu. Terus, diselangin lagi tuh setelah belajar 1 jam ataupun sejam atau 15 menit aja, itu udah cukup banget buat kamu gitu. Karena, kamu otak itu bakal menyimpan yang namanya, merekam gitu. Apa yang kamu baca, apa yang kamu pelajari pasti bakal terekam. Dan situ tuh kayak bikin otak kamu, "Oh, sedikit udah ada yang menempel nih." Jadi nggak ada perasaan cemas akan kayak, "Gue belum belajar nih," ataupun, "Saya belum ini nih," gitu. Itu nggak akan ada rasa-rasa cemas seperti itu, tuh. Dan, habis kayak gitu tuh kayak sering-sering kayak jangan yang saya bilang tadi, jangan ada yang SKS gitu, kayak belajar cuma langsung dadakan gitu, sekali udah nggak buka buku lagi, tapi harus setiap apa, habis kuliah ataupun sesekali tuh me-review lagi mata kuliah yang dipelajarinya apa. Jadi, diri kamu tuh punya yang namanya bekal gitu. Jadi intinya dari 3 poin Hmm. itu tuh penting buat kamu misalkan dari hobi, misalkan kamu lakuin ataupun healing, jalan-jalan, refreshing, ataupun membuat, apa namanya, jadwal belajar yang baik gitu. Ini jadwal belajarnya pokoknya kamu harus bikin sih. Jadi ya seininya kamu deh, apa namanya, kayak sebisanya kamu gitu, kamu waktuin. Misalkan kalau kamu bekerja gitu, misalkan ada hal lain yang dikerjakan, kamu atur gimana, waktu belajar yang pas tuh kapan. Intinya kamu harus bisa meluangkan 1 hari tuh belajar untuk mereview materi-materi apa sih yang bakal nanti diuji sebelum waktu ujian itu tiba, gitu. Oh, baik. Gitu, Bu ya. Bisa bisa saya pahami sih, Bu. Jadi, eh, tapi pembawaannya santai aja gitu, kayak. Jadi nggak Iya. usah terlalu kayak terpaku banget gitu tentang buat besok ujian. Gitu. Ya, oke, oke. Bisa dimengerti, Bu. Kalau Nah, itu. iya. Dan satu lagi juga, karena kan sudah ada yang 3 poin tadi, dan yang pertama, diri kita itu harus benar-benar rileks dan menerima. Dan satu, percaya diri. Karena kalau kita sendiri yang nggak percaya dengan diri kita akan cemas. Kita akan merasa terus, kurang gitu, kayak, "Ah, saya nggak bisa, saya takut untuk melakukan ini, saya takut nanti ujian saya bakal dapat nilai jelek," ataupun sebagainya. Karena hal yang belum tentu terjadi itu yang menjadi bumerang buat diri kamu akan melakukan ujian tersebut, yang makanya bisa menimbulkan rasa stres dan cemas yang tinggi. Itu dia, Hmm. tuh. Ya udah, baik, Bu. Sudah mewakili jawaban Ibu. Saya pun sudah mengerti gitu. Terima kasih, Bu. Baik ya, jadi, saya cuma menyarankan kalau yang pertama salurkanlah hal-hal kegiatan kamu yang positif, lalu healing, lalu membuat jadwal belajar yang baik, lalu habis itu percaya sama diri sendiri kalau kamu itu bisa, dan jangan pernah merasakan insecure ataupun secure terhadap diri kamu. Oke, Bu. Siap. Karena, Dapat dimengerti, eee Bu. apa, diri kita itu yang tahu ya hanya diri sendiri, bukan orang lain gitu. Jangan pernah ngerasa kayak, "Ah, lu nggak belajar gini gini gini." Nggak. Kamu yang punya tahu tujuan Hmm. cara kamu gimana menenangkan stres itu, gimana menghilangkan rasa cemas kamu terhadap diri kamu dan kamu tahu cara mengubahnya, tuh. Siap. Gimana, sudah sedikit membantu belum dalam permasalahan kecemasan kamu untuk menghadapi ujian? Sudah, Bu. Itu sudah lumayan banyak membantu saya dan saya pun sudah mungkin nggak terlalu begitu cemas ya. Mungkin akan saya coba dulu sih, Bu, buat ke depan. Terima kasih, Bu.
Oke, baik kalau gitu alhamdulillah ya, semoga apa Alhamdulillah. yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kamu dan juga dapat dipraktekkan pada kegiatan sehari-hari kamu. Oke, Amin, amin. sebelum konseling ini berakhir, sebelumnya Ibu, ingin bertanya dulu, apakah dari kegiatan kita pada hari ini, eee, ada kekurangan ataupun bagaimana Ibu sangat, suka orang yang memberi saran ataupun untuk kebaikan konseling kita gitu. Apakah ada saran? Nggak ada sih Bu kalau buat saran, karena masukan Ibu sangat membantu saya gitu. Oke, baik kalau gitu. Seandainya Dan mudah nanti dipahami juga. iya baik, seandainya nanti, kamu merasakan hal-hal yang seperti apa lagi ataupun ada permasalahan lain, kamu sudah tahu ya, jadi kamu tidak perlu takut untuk menceritakannya, gitu. Ya, Karena banyak yang bilang kalau konseling itu hanya untuk orang-orang yang punya masalah mental atau begini, enggak. Konseling itu bisa untuk membantu kamu dalam menyelesaikan masalah apapun dan konselor itu bisa jadi teman kamu untuk menceritakan masalah kamu. Seperti itu ya. iya Bu. Baik, ya Ya, sudah kalau gitu Ibu berterima kasih karena, kamu sudah menyempatkan waktunya dan kamu juga sudah mau bercerita dengan kesukarelaan kamu tanpa ada hal yang ditutup-tutupi. Ibu sangat berterima kasih sekali. iya Bu, saya juga mau berterima kasih karena sudah dikasih solusi buat masalah kecemasan saya. Baik kalau gitu. Kalau gitu saya akhiri ya untuk kegiatan konseling pada kali ini. Kurang lebihnya Ya boleh mohon Bu. maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih juga. Saya pamit ya. Iya Bu.